Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-babul hadi wa thalathun fi fadilati tarbiyatil aulad. Bab yang ke-31 tentang fadilah. Fadilah, keutamaan tarbiyatil aulad, mendidikan. Fi fadilati, dalam fadilah, keutamaan, anugerah, pemberian dari Allah Ta'ala, itu fadilah. Dari sebab tarbiyah, mendidik al-aulad, anak. Aulad, kata aulad, anak laki ataupun anak perempuan, wajib dididik. Tarbiyah dari robba yurabbi, yang diartikan oleh ulama-ulama insya'u syai' halan pahalan ila tamamil had. Insya, menumbuhkan, numbuh, ditanam, tujuannya numbuh, jangan sampai kagak tumbuh. Kalau sekedar nanam sembarangan, kalau tumbuh agar supaya tumbuh, apalagi membuah. Tujuan dari menanam agar tumbuh, tujuan dari menumbuhkan itu adalah buah. Itu yang nantinya dibilang ila tamamil had. Menumbuhkan sesuatu dari satu hal bisa diartikan sifat, ke sifat yang lainnya yang lebih bagus. Numbuh sampai kepada ila tamamil had, sampai batas yang sempurna. Itulah agama memerintahkan kita dalam tarbiyah. Tarbiyah artinya menumbuhkan. Nah, sifat menumbuhkan bukan sebatas itu kita tanam tapi tumbuh. Bukan sebatas tumbuh tapi juga membuahkan. Sampai kemana? Ila tamamil had, sampai maksimal buahnya tersebut. Nah, tergantung dari siapa yang nanam dan bagaimana perhatian dia dengan tanaman tersebut. Bisa dipahami. Ini bahasa kiasan. Ya. Baik. Fi fadilati tarbiyatil aulad, dalam fadilah, karunia, anugerah, pemberian. Ya. Pemberian yang tentunya berupa fadilah, agung, besar. Lantaran tarbiyah. Tarbiyah, mendidik, asal katanya mendidik, dari robba yurabbi. Kalau ambil lagi robbun, artinya insya'u syai' ya halan pahalan ila tamamil haddi. Tumbuh, bukan sekedar tanam tapi tumbuh. Ya, bukan sekedar tanam, bukan numbuh, bukan sekedar numbuh, tapi dengan membuahkannya bukan sekedar buah tapi yang sempurna. Nah, itu kalau kita didik anak dalam sudut didikan apaan? Jasmani. Kita besarkan anak kita jasmaninya, tapi bukan sekedar kita besarkan, kita berikan sesuatu berupa makanan, tapi tanpa kita melihat, memahami apa yang kita harus berikan kepada pertumbuhan ini anak yang bagus. Kalau kita berikan aja anak agar dia tumbuh tapi memberikannya kita nggak perhatikan, beresiko besar. Begitu juga dalam pendidikan akhlak, begitu juga dalam pendidikan kemasyarakatan, begitu juga dalam pendidikan yang lain-lainnya, dalam pengetahuan. Bukan sekedar dia dapat ilmu,
tapi benar-benar ya bukan sekedar dia masuk sekolah, tapi benar-benar dapat ilmu, tapi juga bukan sekedar dapat ilmu, sampai kepada titik yang benar-benar ilmu al-nur ya, ilmu nur, cahaya, sehingga dia bisa melihat dirinya, kesalahan dirinya, ya lebih fokus kepada hal itu. Dah banyak dah. Berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ada memang kewajiban orang tua. Ya, kewajiban di sini bisa diartikan sangat-sangat dianjurkan. Ya, maknanya kewajiban di sini sangat-sangat dianjurkan. Apabila kita berkelebihan punya uang, anak lahir hari ke-7 diakekahkan. Diakekahkan anak ke-7 tersebut. Hari ke-7. Kalau kita berkelebihan uang. Nah, di sini kan faktornya orang tua harus mempersiapkan. Ya Allah Ta'ala kasih dengan proses kehamilan yang sekian lamanya, sekian bulan. Nah, itu kan dengan sendiri setelah mulai orang istri kita itu tidak haid lagi, menandakan adanya cikal bayi yang ada melain kita. Nah, tujuan dari rumah tangga adalah diantaranya punya turunan. Asal sekedar punya kan kagak. Nah, ada trik-trik yang dari Nabi SAW, ya, ini diantaranya untuk agar anak tersebut bagus dalam sudut akhlaknya, dalam sudut kesehatannya, jasmani rohani. Di antaranya hari ke-7 hendaklah diakekahkan. Itu urusan bigih tuh, hari ke-7 hari dan selanjutnya. Tapi paling kagak adanya persiapan. Bahkan kalau orang-orang dahulu anak mulai terasa ngandek dihatamin Quran. Berapa kali hatam Quran untuk anaknya, diniatkan supaya anak itu jadi anak yang bakti. Itu aja nggak cukup. Artinya nggak cukup karena nantinya setelah besar kita harus tumbuhkan. Dan selanjutnya kita tumbuhkan dengan artian akan menimbulkan buah-buah yang masak, yang bagus, yang manfaat buat dirinya, buat masyarakat kecil, lingkungan kecil, masyarakat besar. Itu hari ke-7. Apalagi hari ke-7. Hari ke-7 disuruh namakan. Nama aja disuruh pilih. Ya, dengan nama-nama yang mengandung doa kebaikan, bukan sumpahan atau tidak mengandung arti apa-apa. Ya, hanya sebatas ingatan doang. Ya, ingatan doang. Dikasih nama hanya ingatan doang. Kan enggak mengandung arti apa-apa. Kita namakan anak kita dengan nama-nama orang-orang baik, dengan tujuan tafaul, cari tulatan yang baik, contoh yang baik, harus supaya kebaikan itu meresap pada anak kita. Tapi kalau memberikan nama hanya sebatas ya hanya ingatan-ingatan, oh namanya Januari, namanya Janu umpamanya, atau Hari, itu kan hanya sebatas ingatan doang yang nggak mengandung doa. Orang Islam kasih nama yang bagus, yang mengandung, agar supaya dengan harapan orang tuanya berharap supaya benar-benar jadi anak tersebut apa yang diinginkan oleh orang tuanya sesuai dengan syariat. Jadi hari yang ke-7 aja tuh disuruh 7 hari ya, hari ke-7 akekah, berikan nama yang bagus. Cukur tuh hari ke-7. Dari cukur tersebut diapain? Dikumpulkan tuh apanya, rambutnya ditimbang dengan timbangan emas. Berapa gram? 1 gram itu sunnah tuh, dijadikan gram emas. Kemudian kita uangnya itu kita ukur, umpamanya katakan 1 gram, 1 gramnya berapa? 500.000 diberikan.
itu dalam rangka pendidikan secara dini. Orang tua yang bekerja di sini, wah mana duitnya. Itulah karena kita hidup tanpa persiapan. Apapun hidup, ingetin omongan, tanpa persiapan hidup loh. Dan inamal hayat itu jihad, hidup itu perjuangan. Lah perjuangan tanpa persiapan nihil. Tahu nihil ya? Hidup doang tapi tidak memberi fadilah. Begitu agama tuh. Itu trik-trik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang yakin penuh pasti dia akan memperoleh. Tapi kalau kita bicarakan udah lebih kepada antipati, kurang tertarik, dan merasa bahwa bisa mengarahkan anak tanpa arahan dari agama, ya alamat dah. Ya alamat dah. Sebab agama disyariatkan bukan dengan cara hawa nafsu kita, bukan juga dengan cara Nabi SAW, tapi lebih kepada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kepercayaan ini harus kita pegang. Harus kita benar-benar jadikan prinsip hidup. Kalau enggak goyang kita. Itulah manusia yang kagak punya prinsip hidup, labil. Sudah kata Sayyidina Anas, manakala dia usia mulai 6 tahun, berikan pelajaran tentang kesopanan adab. Ya, tuh lihat tuh. Lihat perhatikan tuh. 6 tahun atau 7 tahun berikan kesopanan, pelajaran kesopanan. Gimana makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, berjabat. Itu diantara kesopanan. Bukan sopan itu dalam artinya membungkukkan. Ya, kita punya badan terhadap orang yang lebih tua. Bukan sebatas itu. Tapi kan sifatnya yang namanya adab sangat-sangat jauh. Semuanya mengandung kan adab. Oleh karena itu Nabi pun dikatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan aku adab. Nabi yang udah terpilih masih dalam adab, pemberian adab, arahan-arahan yang benar-benar. Bagaimana dengan kita dari 6 tahun tuh. Ya kalau umpamanya di bawah itu, umpamanya kita kasih nggak apa-apa, tapi belum tertekan, belum memberikan satu push, ya tekanan-tekanan. Sebab anak kecil bukan ditekan, tapi dia diarahkan. Kalau belum terarah ya pantas nama anak kecil, tapi terus. Apabila sampai kepada umur 9 tahun, anak tersebut dipisahkan di satu tempat tidur khusus. Jangan sampai tidur dengan orang tua dan kedua orang tuanya. Sebab anak mulai berpikir kalau 9 tahun. Apa yang tergambar, apa yang terlihat, meskipun di bulan enggak, tapi jadi rekaman buat dia. Rekaman ini yang bahaya. Oleh karena itu dipisahkan ini artinya juga dalam kasus rumah tangga, benturan sedikit, namanya dalam rumah tangga ada benturan, tapi benturan itu bagian dari kehidupan yang kita harus sikapi dengan sebaik-baiknya. Tanpa kita mensikapi sebaiknya akan terjadi, apalagi itu jadi tontonan gratis untuk anak, itu kan bahaya. Pada usia berapa tahun tadi? 9 tahun. Pada usia berapa? Menurut di sini 13 tahun. Menurut perkataan dari Sayyidina Anas dari Nabi SAW. Dibilang kalau dia sudah meninggalkan sholat, diberikan ancaman berupa apa? Pukul. Lantaran dia meninggalkan sholat. Nah pukulnya ini ulama-ulama fikih bukan pukul dengan menyakiti. Sebab bukan tujuan memukulnya. Bukan tujuan memukulnya dengan artian menyakiti. Tapi tujuannya adalah pendidikan.
Jadi bagaimana caranya memukul hatinya, memukul perasaannya, memukul kesadarannya. Itu yang penting kan tujuannya adalah untuk dia mengerjakan sholat. Bukan dia datang, dia nggak sembahyang, kita hantemin. Padahal mungkin dia belum balik, sebenarnya baru 10 tahun atau 13 tahun. Kalau bagi perempuan kan baliknya dengan umur 15 tahun atau laki juga 15 tahun. Kalau bagi perempuan dengan head, ya apabila sudah sampai headnya, atau dengan usia 15 tahun. Atau dengan keluar spermatozoa. Udah. Ini beberapa rangkaian yang Nabi kasih. Nah, kemudian apabila usia 16 tahun atau 17 tahun, kalau sekarang 17 tahun kali ya. Untuk laki-laki mungkin 20 tahun. Tapi kalau agama bilang 16 tahun. Boleh orang tua memberikan ya haknya untuk menikahkan anak tersebut, yang laki ataupun yang perempuan. Ini gejala apa yang dilihat oleh Nabi? Kan begitu, bukan sekedar omongan, kan gejala yang akan terjadi banyaknya, ya banyaknya prostitusi yang ada yang timbul, banyaknya nikah dengan tangan, banyaknya hal-hal yang fahish, yang keji yang dilakukan apabila anak semakin dewasa, apalagi di zaman sekarang yang sangat miris kita dengan keadaan-keadaan yang luar biasa. Bisa kita perhatikan lingkungan ataupun keadaan kita sama sekali. Lingkungan. Nah, kemudian kalau kita sudah mau memberikan dia pernikahan, baik yang perempuan atau yang laki, kita arahkan. Sebab dia adalah orang yang baru pertama kali menjalankan kehidupan, belum pengalaman. Nah, kita jadi orang arahkan. Ya, itu jadi orang tua arahkan. Jadi benar-benar memang nggak bisa dilepas begitu aja. Wah, setelah ini saya lepas, nggak bisa, arahin juga tetap. Nah, kita seakan-akan ambil satu perjanjian. Kita pegang tuh tangan tuh anak, kita ngomong, qad adab tukah, saya ajarin inti adab udah. Nah, ini kan berarti dari jenjang-jenjang pertama udah ada tuh pembekalan. Qad adab tukah, ane udah ajarin inti adab. Wa alam tukah, ane kasih pelajaran ilmu ane udah kasih. Ini kan harus ada hasil, bukan sekedar ngajarin adab tapi nggak ada hasil, makanya membuahkan. Wa ankah tuka, aku nikahkan engkau. Adab, ilmu, nikah. Ada orang baru kan, berarti di sisinya anak kita dan di sisi kita sebagai orang tua, sebagai mertua. Ya, orang tua dari anak, sebagai mertua dari mantu. Bagaimana kita mensikapi orang baru ini? A'udzubillah min fitnatik fid dunya. Aku berlindung pada Allah Ta'ala daripada ujianmu di dunia ini. Fitnah yang terlahir dari sebab ini, gunjang ganjing dalam rumah tangga, kan capek juga orang tua. Emang gak capek? Oleh karena itu harus dibenahi dari awal. Kalau dua-duanya ini ketemu, ya, tobakan antobak, artinya memang satu kafa'ah, satu katakanlah baut dengan murnya, nikmat udah. Nggak banyak fitnah yang datang. Wa adzabika fil akhirah, dan saya berlindung ya daripada azab kamu adanya nantinya, apa, pertanggungan jawaban di akhirat. Bahaya gitu. Kan satu azab juga yang harusnya kita udah masuk ke dalam surga, tapi diminta pertanggungjawaban karena kita teledor dalam mendidik anak. Sebegitu ya urusan pendidikan, sangat-sangat ketat, nggak gampang. Baik, kita lihat
Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana hala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Hadis yang pertama. Manahala. Kata ulama makna nahala a'ta yu'ti. Tidaklah, namanya manafi, tidaklah memberikan seorang bapak kepada anaknya yang terlebih utama daripada pelajaran adab yang sangat-sangat baik. Perhatiin artinya. Tidaklah memberikan seorang ayah kepada anaknya pemberian yang terlebih afdol daripada pemberian tentang adab yang sangat-sangat baik. Gimana tuh? Ya, adab kita kasih tahu ini loh yang buruk, ini yang bagus. Tutur kata yang keras begini, tutur kata yang lemah lembut begini, ajarin. Kalau perlu tahdid dengan keras, tapi keras terukur. Ya, perlu tahdid itu dengan suara doang kita. Atau dengan mata kita doang, tapi dengan terukur. Ya. Contohkan perbuatan-perbuatan yang bagus. Ajak mereka untuk ngerti dalam memberi, tidak berharap dalam memberi. Itu kasih contoh. Contohkan mereka menjauhkan keburukan. Ayo, jangan begini, ini risikonya begini. Itu kalau diberikan oleh seorang ayah terhadap anaknya, pendidikan adab yang sangat-sangat baik, itu lebih afdol pemberian. Pengasihan orang tua terhadap anak yang paling afdol adalah akhlakun hasan, adabun hasan, akhlak yang baik, adab yang baik. Saya ngerti. Ya, ini perlu perhatian kita. Barangkali orang tua dengan sisi ekonomi dia tidak terlalu banget, ya tidak terlalu banget dapat memberikan anak. Tapi dari sudut ini seorang harus, nggak bisa diukur dengan ekonomi. Kalau mapan baru bisa memberikan adab, nggak bisa. Kalau kurang mapan baru kita nggak bisa dong memberikan, kan kita sibuk dan lain. Enggak, kasih contoh-contoh yang terbagus. Kasih pelajaran-pelajaran yang terbaik. Dan itu kalau dari orang tua kan gak bermodal banyak. Nggak kita harus kursus kan. Nggak perlu kita juga mukim kan. Tapi paling kagak kita ayo kendalikan. Kita arahkan. Sampai kemana nih akhlak yang baik. Kalau itu yang kita berikan, meskipun kita tidak memberikan warisan yang sebegitu banyak, tapi adab kalau kita berikan, itu jauh lebih besar, lebih manfaat, lebih faedah, lebih afdal dari yang lainnya. Ya, itu lebih afdal karena adab yang baik akan mengangkat derajat seorang budak menjadi pemimpin, martabat raja karena di akhlaknya. Tapi raja bisa hancur turun ke martabat budak karena lantaran suul adab. Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu saat saya duduk-duduk di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma menaiki pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kakek. Kakek ngelihat cucu sangat girang. Ya orang bahasa orang dulu, kalau cucu minta nggak bisa kakek nggak memberi. Tapi kalau anak minta kepada orang tuanya masih bisa orang tua nggak memberi. Tapi kalau cucu habis dah, lemes kakek harus memberi.
Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaiki pundaknya oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sedang Nabi waktu itu lagi bicara kepada kami. Kaminya ini yang riwayatkan Abu Dzar dan sahabat lain. Selesai dari pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi kepada cucunya, ya berkata Nabi kepada cucunya. Cucunya siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Selesai Nabi membicarakan atau mengeluarkan hadisnya. Udah. Kemudian Nabi ngomong begini, kenapa turun kok? Bahasa gitu nih, kenapa turun hai anak-anakku, hai cucu-cucuku, kenapa turun? Naik lagi. Rupanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang. Abahnya nih. Terkala keduanya melihat abahnya, rasa takut timbul. Turunlah dari punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Paham ya? Turun. Nabi pun ngomong kepada siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu. Ma balukum, kenapa harus begitu? Naik lagi. Karena dia lihat takut, dia lihat abahnya, dia takut diturun. Ayo naik lagi. Cucunya tersebut ngomong, khibna min abi, saya takut sama abah saya. Paham? Fa'aqbala Ali karramallahu wajha alaihima wa darabahu. Sayyidina Ali datangin kedua anaknya tersebut dan memberikan pelajaran. Bukan mana doroba dipukul, bukan, memberikan pelajaran. Salahkah Sayyidina Ali? Benar. Salahkah Rasul SAW? Benar. Salahkah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Benar. Nggak ada yang salah. Dari sudut, semua sudut. Sebagai anak-anak belum ada hukum. Pantas dikolokkan dengan kakeknya. Itu biasa. Dan ini anak loh. Ini sebagai cucu pantas. Dan sebagai anak. Ini sifat kanak-anak. Nggak mungkin lah Nabi menurunkan cucunya, orang digirang. Ya, kadang-kadang kita main seperti anak-anak karena cucu kita datang. Salahkah Imam Ali menegur? Enggak, dalam bentuk pendidikan. Salahkah Nabi enggak menurunkan? Enggak, sebagai kakek. Ini enggak ada yang salah. Jadi ada pelajaran di sini. Setelah itu, Sayyidina Ali pun memberikan perkataan al-adabu khairun lakuma. Adab lebih bagus untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Coba tuh. Yang lahir dari orang baik, tetap pelajaran adab dikasih. Baik. Nabi pun memberikan ucapan, ya Ali, la tanhar al-Hasan al-Husain. Jangan nanti bentak. Nah, bentak di sini, satu bentuk pelajaran, tapi apakah perlu dibentak anak semacam itu? Coba diberikan. Nah, ini yang Nabi tidak. Pada dasarnya Nabi melarang karena kalimat tanhar ini, bentak. Dia adalah sebagai saya punya
apa namanya kalau kita jantung hati saya, bahasa kita. Dah dengan ucapan semacam itu Sayyidina Ali pun baik sam'an wa ta'atan. Nah, paham tuh ya? Kalau begitu ya dah. Datang Sayyidina Jibril alaihi salam. Datang Sayyidina Jibril alaihi salam dan berkata, ya Muhammad al-haqqu yaqul, ya Allah mengatakan. Nah, coba Sayyidina Jibril datang, Allah mengatakan bahwa utruk aliyan yu'addibuhuma, ya, utruk aliyan yu'addibuhuma, biarkan Sayyidina Ali memberikan adab. Coba tuh, adab lebih didahulukan. Nabi melarang nggak salah, Allah Ta'ala menegur pelajaran. Untuk siapa? Untuk kita orang. Begini loh, nggak ada yang salah. Oh, Sayyidina Ali biarin aja, biar dia yang memberikan adab. Jadi tuntutan seorang tua, bukan kakek lebih dahulu selama masih ada orang tuanya. Apa katanya? Asbi'u auladakum, engkau punya anak, berikan makanan yang gizi, bukan sekedar kenyang. Kalau anak-anak makan kasih bentuk yang puas, tapi yang bergizi. Ya, wa ahsinu asma'akum wa tayyibu abna'ahum turzakun, ya, turzaku syafa'atahum. Kasih makan yang enak anak biar dia kenyang. Sifatnya itu. Jadi anak kecil jangan terlalu juga dibatasi, dalam artian sembarangan harus dibatasi. Makan apa aja harus dibatasi. Tapi yang mana dia mau, kasih. Yang mana sehat buat dia, kasih. Lagi-lagi kan lepas, apa lagi-lagi nggak lepas dari pembiayaan hidup. Nah, oleh karena itu persiapan. Kalau dari sudut bahwa kita melihat anak kita kagak mampu, kita jadi orang tua. Artinya orang tua di sini kakek yang harus bisa memanage. Nih kasih nih, kesian tuh anak, cucu gue makan lapar ntar kalau kagak. Wa ahsinu asma'ahum, namanya pun diperbaiki, kasih bagus. Wa tayyibu abna'ahum, berikan tayyib. Tayyib bahasanya, ya, tayyib bahasanya kulu minat tayyibat, yang gizi, badan benar-benar berisi, bagus. Nah, turzaku, mereka akan diberikan rezeki untuk memberikan syafaat kalian mereka. Oh. Paham nih? Jadi ada kita memberikan tuh pengajaran, pendidikan, memberikan makan dan minum anak dengan sebaik-baiknya, sehalal-halalnya dan lain sebagainya, itu mendorong kita akan anak itu bisa memberikan syafaat dari hasil yang kita nih, dari hasil kita yang kita kerja sebegitu capeknya kita merawat, merintis, membesarkan, enggak kosong. Itulah fadilah, itulah fadilah, karunia, fadlu minallahi azim, karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Tatkala Nabi SAW mendengar hal itu dari Sayyidina Jibril alaihissalam, Nabi ngomong kepada para sahabat, ya ma'syarul muslimin, ya, man yarzukuhullahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibi wa ta'limi. Kalau orang diberikan rezeki seorang anak, artinya punya anak, maka dia harus memberikan adab, memberikan ilmu. Fa inna man 'allama walada wa addaba razaqahullahu syafa'atah. Siapa orang yang ngajarin adab, siapa orang yang ngajarin ilmu kepada tuh anak, Allah Ta'ala akan berikan dia itu, memberikan syafaat. Coba pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin ya amilahu alaihi. Naudzubillah.
Siapa orang yang membiarkan anak dalam keadaan bodoh, nggak ngerti adab, tata krama dan lain sebagainya, setiap dosa yang dilakukan timba kepada bapaknya. Oh, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Dari kisah tersebut kita dapat ambil bahwa peranan adab, meskipun lahir dari orang yang baik, tapi peranan adab sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat harus ditumbuhkan dan dibuahkan sampai benar-benar lahir, sampai benar-benar membuah apa? Sebagai buah yang ranum, yang ilahad, ila tamamil had, sampai kepada sempurnanya itu, batas yang sempurna. Gak bisa dimengerti ya. Ini barangkali yang dapat Anda berikan kepada saudara. Allahu a'lam bishawab. Saudara-saudara kita.